Anda sudah melihat tadi bagaimana keterangan dari pihak kepolisian. Memang hingga saat ini 38 tempat, 38 titik yang menjadi lokasi dari penempelan stiker kris palsu yang dilakukan oleh pelaku ini. Tapi bukannya tidak mungkin ada tempat-tempat lainnya. Bahkan memang kalau kita lihat dari keterangan pihak kepolisian menyebutkan bukan hanya masjid saja tapi juga pusat perbelanjaan dan bukan hanya di Jakarta saja tapi sampai ke wilayah Bintaro, Tangerang Selatan. Apa yang menjadi penyebab hal ini dan juga bagaimana masyarakat bisa lebih waspada? Dan satu lagi, kenapa begitu mudah untuk bisa memiliki kode kris pelaku ini? Nah, untuk bisa menjelaskan lebih lanjut mengenai kasus ini sudah hadir para narasumber baik secara langsung ataupun juga secara daring. Di samping saya sudah hadir pakar telematika Bapak Abimanyu Wahyu Widayat atau yang biasa kita punya panggilan akrab itu adalah Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Abah. Mbak Putri. Baik, nanti Abah akan berikan penjelasan kepada kita. Tapi selain itu kami juga akan perkenalkan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, yaitu Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Trunoyudo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Putri. Selamat malam Abah. Selamat malam Mbak Yudo. Baik, dan juga kita akan langsung mendengarkan keterangan dari salah satu pengurus masjid. Ini masjid pertama yang menjadi viral karena memang CCTV-nya kemudian beredar di mana-mana menjadi salah satu lokasi dari tempat penempelan kode kris tersebut, yaitu Masjid Nurul Iman. Kita sudah terhubung dengan Pak Habibi yang merupakan Sekretaris DKM Masjid Nurul Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Habibi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Habibi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik, Pak Habibi sudah mengetahui bahwa pelakunya sudah ditangkap, wajahnya juga sudah Bapak lihat di CCTV ataupun juga saat bersama polisi tadi dalam keterangan persnya. Pak Habibi, apakah mengetahui pelaku tersebut? Apakah pernah melihatnya sebagai salah seorang jamaah di Masjid Nurul Iman, Pak? Kita sebelumnya belum pernah kenal, belum pernah tahu, dan ya tahunya pas lihat CCTV itu aja. Ya. Baru lihat itu pertama kalinya. Baik, Pak Habibi, ya informasi yang kami dapatkan juga Pak Habibi ataupun juga mungkin salah seorang pengurus dari DKM Masjid Nurul Iman ini kabarnya mendapatkan transferan sampai 13 juta rupiah diduga dari pelaku. Apakah betul Pak? Mungkin bisa bercerita. Ya, betul. Ada transferan yang mengaku sebagai pelaku telah mentransfer ke rekening salah satu bendahara DKM. Betul. Rekening bendahara DKM. Masuknya kapan Pak uang itu? Kemarin tanggal 10 ya kalau nggak salah. Tanggal 10 berarti hari Senin. Pak, ini masuknya ke rekening pribadi dari pengurus atau rekening dari masjid? Sebenarnya itu rekening khusus untuk bulan Ramadan ini aja Mbak. Jadi karena kita share di media sosial kita itu khusus untuk operasional Ramadan saja. Jadi selain untuk itu kita nggak menggunakan rekening itu Mbak. Ya. Baik, jadi artinya sebenarnya masyarakat bisa tahu rekening itu karena memang Masjid Nurul Iman men-share, menyiarkan nomor rekening itu yang bisa digunakan untuk bisa menampung sedekah selama bulan Ramadan. Begitu ya Pak? Proses Ramadan. Iya, Pak Habibi. Pak Habibi, apakah tahu siapa yang mengirimkan uang itu? Ya, betul ya. Bapak tahu siapa yang mengirimkan uang itu? Pak Habibi, bisa mendengar suara saya? Bapak? Halo, Ya, terputus Mbak. Baik, terputus. Semoga sekarang sudah tersambung, semoga Bapak bisa mendengar suara saya dengan jelas ya Pak. Bapak bisa mendengar suara saya? Bapak, Pak Habibi? Ya, sudah. Oke, baik. Pak Habibi, Bapak tahu siapa yang mentransfer uang itu ke rekening masjid ini? Rekening Ramadan itu? Rekening masjid ini, rekening Ramadan itu.
Kalau yang kita lihat di mutasi, namanya persis sama yang pelaku yang sekarang ini. Jadi memang kelihatan di mutasi rekening namanya sama persis seperti pelaku ya. Jadi ketika Bapak cek namanya sama dengan nama pelaku, artinya Bapak belum melakukan konfirmasi ya Pak, hanya menduga karena ada kesamaan nama, begitu Pak? Ya betul. Nama-nama yang telah dirilis oleh kepolisian ya. Iya, belum melaporkan hal ini kepada polisi Pak, bahwa ada transferan masuk dengan nama yang sama dengan pelaku? Ya betul. Belum melaporkan kepada pihak kepolisian? Mohon diulangi Mbak. Belum melaporkan kepada pihak kepolisian? Sudah kita laporkan ke Polres Jakarta Selatan. Baik, besarnya 13 juta Pak, betul? Ya betul. Seperti Baik. yang di akun Instagram yang diduga oleh pemilik pelaku ya. Baik, nah saya tidak mengetahui apa yang ditulis oleh pelaku di akun Instagramnya. Tapi apakah pelaku ini kemudian memberikan keterangan Pak? Entah keterangan kepada pihak masjid, entah keterangan kepada di media sosialnya. Uang apa ini dan kenapa mengirim uang? Apakah mendapat keterangan itu Pak? Enggak dapat keterangan itu kita. Kita Baik. hanya tahu dari media sosial itu Baik. aja saja. Baik, Pak Habibie, terima kasih sudah berkenan untuk bisa bergabung dan juga memberikan informasi kepada kami mengenai hal ini. Nanti sepertinya Pak Kabid Humas Polda Metro Jaya bisa menjelaskan lebih lanjut. Betulkah kemudian pelaku yang mengirim, apa tujuannya, apa alasannya, dan juga bagaimana sepak terjang dari pelaku ini melakukan penipuan dengan menempelkan kode kris palsu. Tapi Anda nanti akan lanjutkan perbincangan ini. Maksud dari adanya teknologi kris itu memang